Selamat malam, Bu Jess, Bu Sutri, Bu Tami, Bu Ikra, Bu Emil, dan Pak Bambang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan es putar. Pertama-tama kita akan membahas apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama ada spatula, ada saucepan, ada gelas ukur, ada timbangan digital, ada kaleng, baskom. Kemudian untuk bahannya ada gula pasir 100 gram, kemudian ada garam kasar untuk ditaruh di sekelilingnya, ada es batu, susu 400 ml, ada maizena 10 gram, ada susu kental manis 40 gram. Nanti kita akan pakai rum sebanyak 1 sendok makan, untuk vanilinya sebanyak 1 sendok teh, 1 butir kuning telur, kemudian ada garam dapur untuk dipakai sedikit nanti saat pembuatan adonannya. Kemudian kita akan membahas tentang apa saja sih bahan-bahan yang terkandung dalam setiap bahan-bahan yang ada di sini. Pertama-tama ada susu. Susu ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada vitamin A, B1, kalium, natrium, seng, magnesium. Fungsi dari karbohidrat, seperti yang kita ketahui, karbohidrat itu menjadi sumber energi utama dalam tubuh kita. Karbohidrat pertama-tama masuk ke dalam mulut kita dan dicah menjadi amilum oleh enzim ptyalin. Kemudian akan masuk ke lambung dan diubah menjadi yang lebih sederhana atau monosakarida oleh sukrase dan laktase, karena dalam karbohidrat dalam susu ini terdapat sukrosa dan laktosa. Kemudian fungsi dari lemak itu sebagai cadangan energi. Kalau protein itu dia fungsinya untuk menjaga dan memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Kemudian ada vitamin A. Vitamin A itu fungsinya untuk menjaga kesehatan mata dan tulang. Kemudian ada vitamin B1 yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi. Kemudian ada vitamin B2, yaitu vitamin B2 berfungsi untuk menjaga imun kita dan sebagai antioksidan kulit kita. Kemudian ada magnesium, itu magnesium berfungsi sebagai dia membantu penyerapan magnesium, membantu penyerapan kalsium dan vitamin D. Kemudian ada seng berfungsi sebagai menjaga kekebalan tubuh kita dan kerja kelenjar tiroid. Kemudian ada natrium itu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta menjaga elektrolit dalam tubuh kita. Dia juga berfungsi untuk menjaga kerja otot dan syaraf kita. Kalau untuk kalium sendiri, kalium itu fungsinya menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta mengatur tekanan. Untuk fosfor itu dia berfungsi untuk membantu pembentukan DNA dan RNA. Kalau kalsium itu memelihara pembentukan tulang, gigi, dan menjaga jantung. Kemudian kita akan beralih ke susu kental manis. Susu kental manis sama kandungannya, tidak beda jauh dengan susu ini, cuman dia terdapat perbedaan di vitamin dan mineralnya. Dalam vitamin dan mineral dalam susu kental manis ada beberapa tambahan seperti vitamin B3, B6, B12, dan vitamin D3. Apa saja sih fungsi dari masing-masing vitamin tersebut? Vitamin B12 itu dia berfungsi untuk memproduksi eritrosit dalam tubuh kita. Kalau vitamin B6 dia itu memecah nutrisi-nutrisi yang penting bagi tubuh kita untuk dijadikan sebagai energi. Kalau vitamin B3 itu fungsinya untuk menjaga kulit kita. Kalau D3 itu dia membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Kemudian untuk telur sendiri ada yang berbeda karena dia mengandung lemak, protein, dan yang berbeda dia mengandung omega 3. Sebenarnya omega 3 itu merupakan bagian dari lemak, namun dia itu bisa dibilang sebagai lemak yang baik. Fungsi omega 3 sebenarnya apa sih? Nah, omega 3 itu dia berfungsi buat mengatur lemak dalam tubuh
Sebelum kita masuk ke proses pembuatan, kita akan membahas energi atau kalori yang ada dalam setiap bahan dan harga-harga yang dibutuhkan untuk membuat es putar. Pertama-tama kita akan membahas kalori. Nah, dalam 400 ml susu terdapat 256 kilokalori. Kemudian dalam 100 gram gula dia terdapat 387 kilokalori. Dalam 40 gram susu kental manis dia terdapat 130 kilokalori. Dalam 1 sendok makan atau setara dengan 10 gram itu dia terdapat 36 kilokalori untuk maizena. Kemudian 1 kuning telur yang kurang lebih beratnya 20 gram terdapat 64 kilokalori. Kemudian kita akan membahas satu persatu harga dari setiap masing-masing bahan. Untuk susu sendiri dia untuk ukuran 400 ml harga yang diperlukan itu 8.400. Kemudian untuk gula 100 gram gula itu 1.400. Kemudian 40 gram susu kental manis 1.100 rupiah. Kemudian untuk maizena 1 sendok makan maizena setara dengan 400 perak. Kalau 1 kuning telur setara dengan 1.400 rupiah. Nah, 1.400 rupiah ini hitungan harga satu butir telur. Nah, untuk vanili kita memakai 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram itu 1.500 rupiah. Kemudian untuk ram itu 1 sendok makan setara dengan 10 sampai 15 gram itu memakan harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, untuk garam kasar itu kita pakai 1 bungkus nanti itu harganya 4.000. Untuk total harganya 21.200. Dan bahan-bahan ini mudah ditemukan karena ada di rumah kita atau ada di supermarket terdekat. Kemudian untuk total kalori yang ada dalam setiap bahan-bahan ini totalnya 873 kalori, yang dimana kalori harian yang diperlukan tubuh secara umum itu 2.150 kalori. Oke, kita akan beralih ke proses pembuatannya. Pertama-tama, tadi saya lupa menyebutkan bahwa kita menggunakan 50 ml air. Kita tuangkan dulu 50 ml air. Kemudian tuangkan 400 ml susu. Kemudian tuangkan 100 gram gula. Dan 40 gram susu kental manis. Kita korek sampai habis. Kita jangan nyalakan dulu apinya, kita aduk-aduk dulu agar semuanya udah tercampur rata. Saat dirasa semuanya sudah tercampur, kita nyalakan apinya. Kemudian kita gunakan api kecil. Aduk sampai semuanya larut. Kita aduk terus sampai sudah terasa tidak ada gumpalan-gumpalan gula pasir. Nah, kita aduk terus. Jangan berhenti mengaduk, karena kalau berhenti mengaduk nanti gula pasirnya tidak tercampur rata.
Kita sambil cek kalau ada masih gumpalan-gumpalan kita terus aduk. Saat sudah semuanya tercampur rata, kita akan memasukkan sedikit garam. Kita masukkan. Kemudian 1 sendok teh vanili. Jika sudah terlihat seperti ini, dan sudah semuanya tercampur rata, kita akan masukkan maizena. Masukkannya pelan-pelan karena maizena mudah menggumpal. Setelah dimasukkan semuanya, langsung aduk maizena tersebut karena maizena mudah menggumpal. Pastikan maizenanya tidak ada yang menggumpal. Aduk terus hingga konsistensi cairan menjadi lebih kental. Kalau semuanya sudah tercampur rata dan maizena sudah tidak ada yang menggumpal, kita aduk sebentar lagi. Jika sudah seperti ini, matikan apinya dan tunggu adonan dingin. Saat nanti adonan sudah dingin dan menjadi suhu ruang, kita akan menambahkan ram. Kenapa ram tidak boleh ditambahkan saat adonan masih panas? Karena nanti dia tidak akan wangi, karena wanginya akan ikut menguap. Jadi kita akan tambahkan saat adonannya sudah dingin. Setelah menunggu adonan dingin, kita akan tuangkan 1 sendok makan ram. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ram tidak boleh dituangkan saat adonan masih panas karena dia akan ikut menguap. Kita aduk sampai rata. Saat sudah kembali dingin dan kita sudah tuangkan ram, tadi kan kita diamkan sebentar, kemudian kita akan masukkan ke dalam sini. Setelah adonan kita masukkan ke dalam sini, kita akan tutup dan kita akan putar-putar selama kurang lebih 15 sampai 25 menit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa menggunakan es batu serta garam. Jadi pada pembuatan es putar kali ini kita menggunakan sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif merupakan penurunan titik beku larutan. Nah, di sini ada zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul terlarut terhalang. Nah,
Jadi akibatnya untuk lebih mendekatkan jarak antara molekul diperlukan suhu yang lebih rendah. Jadi titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Nah, di sini adonan es krim yang telah dicampur kemudian kan dimasukkan tadi ke dalam kaleng. Di sekeliling ini diisi dengan es batu dan garam. Nah, proses tersebut membuat es krim membeku dengan derajat titik beku di bawah derajat titik beku air murni. Jadi di sini kita akan memutar si kaleng selama 15-20 menit. Di sini kita akan menerapkan prinsip proses perpindahan kalor dan sifat koligatif. Sebenarnya pada tahu nggak sih sejarah es putar itu gimana? Nah, sebenarnya sejarah es putar tuh dulu pada saat zaman penjajahan Belanda, orang Indonesia tuh pengen banget makan es krim. Tapi karena es krim itu mahal, karena terbuat dari bahan dasarnya susu, orang Indonesia akhirnya mencari cara gimana biar mereka juga bisa menikmati es krim tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, mereka bikinnya pakai santan. Nah, cara dibuatnya itu diputar-putar seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, diputar-putar hingga semuanya mengeras seperti ini, dan mereka akhirnya memakan es yang terbuat dari bahan dasar santan tersebut. Nah, nama esnya itu es putar. Kenapa nama es putar? Karena dibuatnya dengan cara diputar-putar. Nah, sebelum saya pernah memakan es putar ini, es apa aja sih yang sebenarnya saya pernah makan sebelumnya? Sebelum makan es putar, saya biasa makan es yang di cup seperti ini atau es yang di stick. Dan setelah 25 menit, es putar pun jadi. Mari kita lihat. Teksturnya akan seperti ini. Seperti es krim pada umumnya, namun sepertinya lebih lembut. Mari kita coba. Lebih lembut. Sekian video dari saya tentang proses pembuatan es putar. Sekian dan terima kasih.